Selamat siang, Sir. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas PLTS Marketing Communication yang sudah kita buat. Sebelum kita masuk, kita perkenalan anggota kita dulu. Di sini ada Nabila, Rizka Andriana, terus yang kedua ada Salsabila Aurelia Tiara Prisata, yang ketiga ada Dinar Muranti, yang terakhir ada saya sendiri, Haula Prabasa. Lanjut ke daftar isi, di sini ada promotion strategi, terus ada media juga, terus ada digital marketing strategi, terus ada WOM strategi, sama yang terakhir ada integrated marketing communication. Oke, jadi yang pertama ada promotion strategy, yaitu ada direct marketing, itu pengumpulan basis data, seperti kita mengumpulkan data pelanggan itu melalui pendaftaran akun di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan pendaftaran garansi online. Selanjutnya ada kampanye email dan SMS, itu menggunakan formulir pendaftaran di situs web resmi dan toko offline untuk mengumpulkan alamat email dan telepon pelanggan. Selanjutnya ada media sosial, itu seperti kita mengadakan giveaway di media sosial yang mengharuskan peserta itu mengisi mendaftar dengan data pribadi mereka. Selanjutnya dari direct marketing itu media tanggapan langsung yang digunakan itu seperti email marketing, kita mengirimkan newsletter yang berisikan informasi, produk, promosi khusus, dan pembaruan terbaru dari produk kita. Selanjutnya ada SMS marketing, itu pesan singkat tentang penawaran khusus dan promosi waktu yang terbatas. Oke, selanjutnya dari direct marketing, keputusan kenapa kita memilih media tanggapan langsung. Yang pertama itu ada efektivitas biaya, email dan SMS marketing itu biasanya memiliki biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan metode pemasaran yang lainnya. Kedua ada personalisasi, yaitu kemampuan untuk kita untuk mengirim pesan yang disesuaikan dengan preferensi dan riwayat pelanggan-pelanggan kita. Selanjutnya ada respon cepat. Kita akan mendapatkan respon yang cepat dan langsung dari pelanggan yang penting untuk promosi waktu terbatas. Selanjutnya dari promotion strategi itu ada personal selling. Implementasi strategi personal selling yaitu yang pertama ada event teknologi dan pameran. Seperti kita akan mengikuti pameran teknologi dan acara teknologi besar di Indonesia itu seperti Indonesia Cellular Show (ICS) dan Jakarta Fair. Selanjutnya ada pop-up store, kita akan membuka pop-up store di mall-mall besar dan pusat pembelanjaan selama periode promosi tertentu. Selanjutnya dari promotion strategi personal selling itu ada pendekatan, kita akan melakukan demo langsung seperti kita akan menunjukkan fitur unggulan Roche Phone RS50 ini secara langsung seperti dari kecepatan prosesornya, kualitas layar, dan kamera. Selanjutnya ada pendekatan personal, yaitu kita menjalin hubungan personal dengan pelanggan potensial, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menawarkan solusi yang sesuai dengan fitur Roche Phone RS50. Selanjutnya dari promotion strategi itu ada public relation, ada stakeholder, di sini stakeholder kita itu ada pelanggan, media seperti wartawan teknologi, blogger, dan influencer, karyawan, distributor, dan reseller. Tujuan dari PR tersebut adalah meningkatkan kesadaran merek yang pertama, seperti kita akan menyebarkan informasi positif tentang Roche Phone RS50 dan menciptakan buzz di pasar, ada membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan. Metode dan teknik PR yang akan kita pakai itu yaitu yang pertama, siaran pers, mengirimkan siaran pers ke media tentang peluncuran produk baru, fitur unggulan, dan promosi khusus. Ada media sosial juga, kita akan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, membagikan ulasan positif, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada kerjasama dengan influencer. Kita akan bekerja sama dengan selebriti seperti Fadil Jaidi untuk mengulas dan mempromosikan Roche Phone RS50 kita. Strategi PR untuk mempertahankan reputasi, ada respon cepat terhadap feedback, konten berkualitas, dan monitoring media. Selanjutnya ada promotion strategi sponsorship. Yang pertama, dimensi dan jenis sponsorship itu seperti event teknologi. Kita akan mensponsori acara-acara teknologi seperti konferensi teknologi, hackathon, dan kompetisi e-sports. Selanjutnya ada komunitas dan pendidikan, mensponsori program-program pendidikan teknologi di sekolah dan universitas, serta memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi di bidang teknologi. Olahraga dan hiburan, kita akan mensponsori acara olahraga atau festival musik yang menarik banyak anak muda sesuai dengan target pasar Roche Phone RS50. Selanjutnya ada analisis, yaitu brand awareness. Sponsorship di acara besar akan meningkatkan kesadaran merek secara signifikan tentunya. Selanjutnya ada engagement, sponsorship menggunakan interaksi langsung dengan audiens dan menciptakan pengalaman yang positif terkait dengan merek. Terakhir ada asosiasi positif, sponsorship di bidang pendidikan dan komunitas akan memberikan citra positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada media apa saja yang kita gunakan untuk melakukan marketing. Di sini ada 4 tipe, yaitu ada broadcast, outdoor, ambient, dan digital. Untuk broadcast sendiri, kita akan melakukan marketing di stasiun televisi dan radio. Televisi sendiri itu akan mencakup orang-orang yang kerjanya di rumah dan menonton televisi. Lalu untuk radio, itu kita mencakup untuk orang-orang yang suka berpergian, ya, menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil yang kesehariannya mendengarkan radio. Lalu untuk outdoor, kita akan melakukan promosi melalui billboard di jalan-jalan besar, terutama di Jakarta. Lalu yang 3 ada ambient, kita akan melakukan promosi in-store ads dan event sponsorship. Lalu yang terakhir itu ada melalui media digital, yaitu ada media sosial dan website. Untuk media sosial ini adalah salah satu media promosi yang paling menguntungkan untuk produk kita karena banyak orang sekarang yang menggunakan media sosial terutama Instagram dan TikTok
untuk kesehariannya. Jadi promosi melalui ini akan mencakup seluruh orang mau di desa maupun di kota. Selanjutnya. Lalu di sini ada digital marketing. Campaign yang kita gunakan adalah dengan ROS, bebas beraktivitas harian. Kami akan membuat konten demo menggunakan ponsel ROS untuk bermain game secara seharian dan beraktivitas di luar ruangan seharian tanpa takut kehabisan baterai. Boleh lanjut? Kurang lebih seperti ini untuk demonya. Kita akan bikin live streaming bermain game yang mungkin dengan kurun waktu seharian. Lalu kita akan buat vlog bersama brand ambassador kami, yaitu Kak Fadil Jaidi, untuk melakukan keseharian menggunakan ponsel ROS. Ponsel ROS di sini digunakan untuk melakukan aktivitas membaca maps, melakukan transaksi jual beli pembayaran, dan untuk mengambil gambar-gambar di jalan. Selanjutnya. Lalu, karena bertepatan dengan adanya bulan 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan, kita akan buat mini campaign spesial Independent Day, yaitu dengan slogan Merdeka Beraktivitas dengan Rush. Kita akan membuka promo besar-besaran dan kita akan mengadakan live TikTok khusus promo tersebut dari jam 3 hingga jam 9 malam, karena jam malam itu adalah jam kebanyakan orang membuka ponsel. Boleh lanjut? Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya kita masuk ke strategi WOM atau word of mouth. Untuk produk HP Roche RS50 ini kami rancang dengan strategi yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi influencer. Kami memilih Fadil Jaidi karena memiliki audiens yang relevan dengan target pasar Roche Phone RS50, yaitu anak muda yang gemar bermain game dan aktif di media sosial. Kolaborasi ini akan menciptakan konten yang menarik dan autentik yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi keputusan pembelian melalui testimoni dan review dari Fadil Jaidi. Selanjutnya. Yang kedua itu membuat kampanye ulasan dan testimoni. Ulasan pelanggan mengajak pelanggan untuk meninggalkan ulasan di situs web, media sosial, dan platform e-commerce dan memberikan insentif seperti diskon atau hadiah bagi yang meninggalkan ulasan. Ya, terus juga ada testimoni video, yaitu mengumpulkan testimoni video dari pelanggan yang puas dan bagikan di media sosial, karena kami yakin testimoni video tersebut lebih autentik dan dapat dipercaya juga. Selanjutnya, memanfaatkan media sosial, yaitu dengan konten interaktif seperti polling, quiz, atau tantangan yang melibatkan pengguna, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun komunitas pengguna yang aktif. Yang keempat, ada aktivitas di komunitas lokal, yaitu mendapatkan sponsor dan ikut serta dalam acara komunitas lokal seperti bazar, seminar, atau festival. Selanjutnya, yang kelima adalah layanan pelanggan yang unggul. Dengan dukungan pelanggan yang responsif, kami memastikan layanan pelanggan selalu siap membantu dan responsif terhadap setiap pertanyaan atau masalah yang dihadapi pengguna. Lalu juga ada pelatihan dan panduan penggunaan. Kita juga menyediakan pelatihan atau panduan penggunaan produk melalui video tutorial, artikel blog, atau manual yang mudah dipahami. Selanjutnya. Nah, ini adalah tipe WOM yang kami gunakan. Yang pertama itu influencer marketing. Untuk mengidentifikasi key opinion leader yang akan dipromosikan oleh Fadil Jaidi dalam kampanye pemasaran produk Roche, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Karena Fadil Jaidi juga adalah seorang influencer terkenal di Indonesia dengan pengikut yang besar dan beragam. Jadi berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi call yang tepat. Boleh lanjut? Nah, yang pertama ini ada audiens Fadil Jaidi. Yang pertama ada demografi. Kita harus mengetahui usia, jenis kelamin, atau lokasi geografis dari peminat Fadil Jaidi. Yang kedua ada interaksi dan keterlibatan, yaitu kita memeriksa tingkat interaksi, likes, komentar, shares pada konten yang diposting oleh Fadil Jaidi untuk memahami jenis konten yang Fadil Jaidi bagikan. Terus ada kategori KOL yang relevan. Yang pertama itu ada lifestyle influencer, terus juga kreator konten. Mungkin Fadil Jaidi bisa kolaborasi dengan influencer lain yang berfokus juga pada unboxing review dan juga tutorial penggunaan produk teknologi. Terus ada kriteria pemilihan call, yaitu jangkauan audiens. Yang pertama memilih call dengan jumlah pengikut yang signifikan dan keterlibatan tinggi. Kesesuaian nilai dan citra, call harus memiliki nilai dan citra yang sesuai dan juga disukai oleh audiens Fadil Jaidi. Selanjutnya ada brand blogging, yaitu langkah-langkah yang dapat diimplementasikan untuk memastikan konten blog yang menarik, informatif, dan mampu mendatangkan perhatian serta kepercayaan diri dari target audiens. Yang pertama itu ada konten yang relevan dan bernilai, yaitu pastinya ada ulasan produk yang mendalam, tutorial dan panduan, dan studi kasus yang isinya cerita kisah nyata oleh pengguna yang menggunakan Roche Phone yang dapat membantu juga. Yang kedua juga ada optimasi SEO, yaitu kata kunci yang relevan agar dapat mudah untuk dicari audiens. Yang kedua ada meta deskripsi dan judul yang menarik, juga ada internal dan external link. Yang ketiga interaksi dengan pembaca, kita juga membaca komentar, konten interaktif, dan media sosial. Yang keempat kolaborasi dengan call dan influencer, yaitu ada guest post, wawancara, dan testimoni. Yang kelima, konten berkualitas tinggi dan konsisten. Ada jadwal posting, juga kualitas konten kita pikirkan. Yang keenam, promosi dan distribusi konten, yaitu ada email marketing, media sosial, juga forum dan komunitas yang kami sediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laura. Oke, selanjutnya ada integrated marketing communication. Yang pertama sini perikanan, kita akan bekerjasama dengan beberapa stasiun TV, juga beberapa radio, untuk memasarkan iklan kita yang sudah kita buat bersama dengan ambassador kita, yaitu Kan Jadi.
Terus selain radio dan TV, kita juga akan menggunakan online ads seperti Google Ads, Facebook, Instagram, juga TikTok. Yang selanjutnya juga ada promosi penjualan atau sales promotion. Di sini kita akan mengadakan diskon dan bundling juga, terus juga kita akan mengadakan giveaway juga. Selanjutnya juga ada hubungan masyarakat atau public relation. Kita akan membuat press release, pengumuman peluncuran dan kolaborasi kita dengan PaddyJD. Selain itu juga kita akan membuat event launching produk kita. Terus yang keempat ada pemasaran digital. Kita akan membuat konten marketing bersama brand ambassador kita. Dan selain itu kita juga akan mengoptimalisasikan website yang kita buat nantinya. Yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Kita akan menggunakan email marketing dan juga SMS campaign. Ya, selanjutnya juga ada pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Kita akan menggunakan social engagement, sesi live bareng dengan PaddyJD dan ambassador kita melalui TikTok ataupun Instagram. Terus yang terakhir juga ada pemasaran acara atau event marketing. Kita akan membuat pop-up store, juga gaming turnamen bersama brand ambassador kita PaddyJD. Sekian dari kita, kurang maaf. Terima kasih.